Bayangkan sebuah kaum yang hidup makmur, aman, dan merasa tidak akan pernah tersentuh azab. Dosa dilakukan terang-terangan, kebenaran ditertawakan, dan peringatan dianggap lelucon. Hingga suatu malam, seorang nabi berdiri di depan pintu rumahnya. Tubuhnya gemetar bukan karena takut mati, tetapi karena tahu azab Allah sudah sangat dekat. Inilah kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom, sebuah peringatan yang mungkin terasa jauh padahal sangat dekat dengan kehidupan hari ini. Kaum Sodom dikenal sebagai masyarakat yang hidup dalam kelimpahan. Negeri mereka subur, perdagangan berjalan, dan kehidupan tampak aman dari luar. Namun di balik semua itu, perlahan muncul kerusakan yang jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan atau peperangan, yaitu rusaknya hati dan akal. Mereka mulai meninggalkan fitrah yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Perbuatan dosa tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi justru dipamerkan dan dibanggakan. Apa yang awalnya dianggap aneh, lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Apa yang dahulu memalukan, berubah menjadi hal yang dianggap wajar. Hati mereka tumpul, rasa takut kepada Allah memudar, dan suara hati tidak lagi didengar. Mereka tidak hanya melakukan perbuatan keji, tetapi juga menolak untuk mengakuinya sebagai kesalahan. Bahkan siapapun yang menegur, dianggap sebagai musuh dan pengganggu kebebasan. Yang lebih menyedihkan, kaum Sodom tidak sekadar terjatuh dalam dosa, tetapi juga menantang kebenaran. Mereka mengejek orang-orang yang masih ingin hidup bersih, mengusir orang yang menjaga kehormatan diri, dan menjadikan keburukan sebagai identitas bersama. Lingkungan yang rusak ini membuat kebaikan terasa asing, sementara keburukan terasa akrab. Di tengah masyarakat seperti ini, kebenaran terasa sepi dan sangat berat untuk dipertahankan. Allah sebenarnya tidak pernah langsung menurunkan azab. Tanda-tanda peringatan sudah lama terlihat, namun kaum Sodom justru semakin angkuh. Mereka merasa hidup mereka baik-baik saja, rezeki tetap mengalir, dan tidak ada bencana yang datang. Dari situlah muncul kesombongan besar. Mereka mengira Allah meridai perbuatan mereka, padahal sesungguhnya Allah sedang memberi waktu. Ini menjadi gambaran awal betapa berbahayanya ketika dosa tidak lagi dianggap dosa. Saat manusia menukar rasa malu dengan kebanggaan dan menukar nasihat dengan ejekan, saat itulah kehancuran sebenarnya mulai mendekat, meski belum terlihat oleh mata. Di tengah masyarakat Sodom yang semakin tenggelam dalam penyimpangan, Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam sebagai rahmat sekaligus peringatan. Ia hidup bersama kaumnya, mengenal wajah-wajah mereka, mengetahui kebiasaan dan cara berpikir mereka. Setiap hari Nabi Lut alaihi salam menyaksikan bagaimana perbuatan dosa dilakukan tanpa rasa takut, bagaimana keburukan dipertahankan seolah-olah itu adalah kebenaran. Pemandangan itulah yang membuat hatinya dipenuhi kesedihan dan kegelisahan, karena ia tahu di kemana arah jalan yang sedang mereka tempuh. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut alaihi salam mulai menyampaikan seruan kepada kaumnya. Ia tidak datang membawa kekerasan, tidak pula memaksa dengan kekuasaan. Ia berbicara dengan kata-kata yang lembut, mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melampaui batas dan bertentangan dengan fitrah manusia. Ia mengajak mereka kembali kepada kehidupan yang bersih, kepada pernikahan yang halal, dan kepada ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih. Seruannya bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan. Namun seruan itu justru menusuk harga diri mereka. Kaum Sodom merasa tidak terima karena ada seseorang yang berani menyalahkan apa yang sudah mereka anggap normal. Mereka menilai Nabi Lut alaihi salam sebagai pengganggu kenyamanan, seseorang yang ingin merusak kebebasan dan kebiasaan turun-temurun. Dari sinilah ejekan mulai bermunculan. Kata-kata kasar dilemparkan, ancaman mulai terdengar, dan kebencian perlahan tumbuh di hati mereka. Penolakan itu tidak membuat Nabi Lut alaihi salam berhenti. Meski hatinya sering terasa hancur melihat kaumnya semakin keras kepala, ia tetap berdiri menyampaikan kebenaran. Ia melihat sebagian kecil orang yang masih ragu, masih memiliki sisa nurani, dan itu membuatnya terus berharap.
Setiap nasihat yang disampaikan adalah bentuk cinta, meski dibalas dengan kebencian. Setiap peringatan yang diucapkan adalah bentuk tanggung jawab, meski dianggap sebagai penghinaan. Waktu terus berjalan, dan penentangan terhadap Nabi Lut alaihi salam semakin nyata. Kaumnya tidak hanya menolak ajarannya, tetapi juga mulai merencanakan pengusiran. Mereka ingin menyingkirkan siapapun yang masih menjaga kesucian diri, karena keberadaan orang-orang seperti itu membuat mereka merasa tersindir. Dalam suasana seperti itulah, iman Nabi Lut alaihi salam diuji dengan sangat berat. Ia tetap bertahan, meski tahu bahwa jalan yang ia tempuh adalah jalan yang sepi dan penuh luka, karena bagi seorang nabi, menyampaikan kebenaran adalah amanah yang tidak boleh ditinggalkan, apapun risikonya. Hari-hari di negeri Sodom terus berjalan, namun bukan menuju perbaikan, melainkan semakin jauh dari kebenaran. Setiap peringatan yang disampaikan Nabi Lut seharusnya menjadi cermin untuk bercermin diri, tetapi justru dianggap sebagai gangguan. Kaum Sodom mendengar, tetapi tidak mau memahami. Mereka melihat, tetapi menutup mata. Hati mereka perlahan mengeras, hingga nasihat yang paling lembut pun terasa seperti angin lalu. Perbuatan keji yang dahulu dilakukan sembunyi-sembunyi kini dilakukan terang-terangan. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut. Dosa bukan hanya diterima, tetapi dibela. Ketika Nabi Lut mengingatkan tentang azab Allah dan akibat dari perbuatan mereka, kaum Sodom justru menantang. Mereka berkata dengan penuh kesombongan, seolah yakin bahwa tidak akan ada apapun yang menimpa mereka. Kehidupan yang masih berjalan normal membuat mereka merasa aman, padahal itu hanyalah penangguhan. Yang lebih menyakitkan bagi Nabi Lut adalah ketika kebaikan mulai diperlakukan sebagai kejahatan. Orang-orang yang masih ingin menjaga kehormatan diri justru dijauhi dan diusir. Mereka dianggap aneh, dianggap mengganggu tatanan, bahkan dianggap musuh bersama. Lingkungan yang rusak itu membuat keburukan terasa wajar, sementara kebenaran terasa asing dan menyesakkan. Suasana inilah yang semakin mempersempit ruang bagi cahaya iman. Nabi Lut terus menyeru dengan sisa harapan yang ada di hatinya. Ia tahu bahwa tugasnya bukanlah memaksa, melainkan menyampaikan. Namun melihat kaumnya berjalan menuju kehancuran dengan penuh keyakinan, hatinya diliputi duka yang dalam. Setiap hari yang berlalu tanpa perubahan adalah peringatan yang semakin mendekatkan mereka pada keputusan Allah. Akan tetapi, kaum Sodom tetap tenggelam dalam kesombongan, hingga mereka tidak sadar bahwa saat mereka menertawakan kebenaran, waktu untuk bertaubat hampir habis. Pada suatu hari yang tampak biasa, datanglah beberapa tamu ke negeri Sodom. Mereka singgah di rumah Nabi Lut dengan penampilan yang menenangkan, wajah-wajah yang bersih dan rupawan. Sejak pertama kali melihat mereka, hati Nabi Lut alaihissalam langsung diliputi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan karena curiga kepada tamunya, melainkan karena ia sangat mengenal tabiat kaumnya. Ia tahu betul betapa rusaknya moral mereka, dan betapa berbahayanya jika kabar tentang tamu-tamu itu sampai ke telinga orang-orang Sodom. Nabi Lut menyambut mereka dengan penuh kehormatan, namun pikirannya terus dipenuhi rasa khawatir. Ia berusaha menenangkan dirinya, berharap kaumnya tidak mengetahui kedatangan para tamu tersebut. Akan tetapi, keburukan selalu cepat menyebar. Tidak butuh waktu lama hingga bisik-bisik itu terdengar di penjuru negeri. Kaum Sodom berbondong-bondong datang, digerakkan oleh hawa nafsu dan kebejatan yang telah menguasai hati mereka. Malam itu berubah menjadi malam yang paling berat bagi Nabi Lut alaihi salam. Rumahnya dikepung oleh kaumnya sendiri, orang-orang yang selama ini ia nasihati dengan penuh kesabaran. Mereka datang bukan untuk bertamu, melainkan dengan niat yang sangat keji. Nabi Lut berdiri di hadapan mereka, tubuhnya gemetar, hatinya penuh ketakutan dan kesedihan. Ia mencoba berbicara, mengingatkan, bahkan memohon agar mereka takut kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan hina itu. Kata-katanya tidak menyentuh sedikit pun hati mereka. Kaum Sodom justru semakin berani, semakin kasar, dan semakin tidak terkendali. Mereka tidak lagi memandang Nabi Lut sebagai nabi, bahkan tidak sebagai sesama manusia yang patut dihormati. Pada saat itu,
Nabi Lut merasakan betapa sendirian dirinya dalam memperjuangkan kebenaran. Ia sampai mengungkapkan betapa lemahnya dirinya di hadapan kaumnya, berharap ada kekuatan yang bisa menghentikan keburukan tersebut. Di tengah ketegangan yang mencekam itu, para tamu akhirnya menenangkan Nabi Lut alaihi salam. Mereka mengungkapkan jati diri mereka sebagai malaikat utusan Allah. Dalam sekejap, kegelisahan berubah menjadi kepastian bahwa apa yang selama ini diperingatkan akan segera terjadi. Para malaikat memberitahukan bahwa keputusan Allah telah ditetapkan, dan waktu bagi kaum Sodom hampir berakhir. Malam itu bukan sekadar ujian bagi Nabi Lut, melainkan tanda bahwa batas kesabaran telah dilampaui dan keadilan Allah akan segera turun. Setelah para tamu itu mengungkapkan jati diri mereka sebagai malaikat utusan Allah, hati Nabi Lut diliputi perasaan yang bercampur antara lega dan duka. Lega karena ia tahu para tamunya berada dalam perlindungan Allah, namun duka karena ia juga memahami makna dari kabar tersebut. Keputusan telah ditetapkan. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi peringatan tambahan. Waktu untuk kaum Sodom telah habis. Para malaikat menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Nabi Lut diperintahkan keluar dari negeri itu pada malam hari bersama orang-orang yang beriman. Ia diminta berjalan tanpa suara, tanpa menarik perhatian, dan tanpa menoleh ke belakang. Perintah itu bukan sekadar larangan fisik, melainkan ujian hati. Menoleh berarti masih menyisakan keterikatan pada negeri yang telah dipenuhi dosa dan kemurkaan Allah. Malam itu terasa sangat panjang bagi Nabi Lut. Ia mengumpulkan keluarganya dan orang-orang yang masih beriman, jumlahnya sangat sedikit. Di dalam hatinya tersimpan kesedihan mendalam karena harus meninggalkan kaumnya sendiri, orang-orang yang ia cintai dan doakan selama bertahun-tahun, meski mereka menolak dan menyakitinya. Namun ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada rasa iba yang tidak pada tempatnya. Langkah-langkah mereka menyusuri gelap malam terasa berat. Setiap jejak adalah perpisahan dengan masa lalu. Di kejauhan, negeri Sodom masih terlihat tenang, seolah tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Lampu-lampu rumah masih menyala, suara tawa dan kelalaian masih terdengar. Ketenangan palsu itu menjadi saksi betapa manusia sering tertipu oleh waktu yang diberi Allah, mengira penangguhan adalah tanda keridaan. Di antara rombongan itu, ada satu orang yang hatinya tidak sepenuhnya bersama kebenaran. Istri Nabi Lut berjalan bersama secara fisik, tetapi jiwanya tertinggal di negeri yang akan dibinasakan. Ia tidak sepenuhnya percaya, tidak sepenuhnya taat, dan hatinya masih condong membela kaumnya. Saat perintah untuk tidak menoleh diberikan, itulah ujian yang menyingkap isi hatinya. Ketika fajar semakin mendekat, udara terasa berbeda. Alam seolah menahan napas. Langkah Nabi Lut semakin cepat, bukan karena takut, tetapi karena yakin bahwa apa yang akan terjadi adalah keadilan Allah yang tidak bisa ditolak. Di saat itulah, keselamatan benar-benar dipisahkan dari kebinasaan, bukan berdasarkan kedekatan keluarga, tetapi berdasarkan iman yang ada di dalam hati. Di tengah langkah penyelamatan yang telah Allah tetapkan, ada satu kisah yang paling menggetarkan hati Nabi Lut alaihi salam. Istrinya sendiri tidak termasuk golongan yang diselamatkan. Bukan karena ia tidak berjalan bersama secara fisik, tetapi karena hatinya tidak pernah benar-benar berpihak kepada kebenaran. Selama ini ia hidup bersama seorang nabi, mendengar nasihat setiap hari, dan menyaksikan sendiri perjuangan suaminya. Namun semua itu tidak mampu menumbuhkan iman di dalam hatinya. Pengkhianatan istrinya bukan dalam bentuk perbuatan keji seperti yang dilakukan kaumnya, melainkan dalam sikap dan keyakinan. Ia membenarkan perbuatan kaum Sodom, merasa simpati kepada kebiasaan mereka, dan diam-diam menjadi bagian dari kerusakan itu. Hatinya lebih condong kepada keburukan yang sudah dianggap normal daripada kepada kebenaran yang terasa berat untuk diterima. Ia juga menjadi perantara tersebarnya kabar tentang tamu-tamu Nabi Lut, sesuatu yang sangat membahayakan. Ketika perintah Allah datang untuk keluar dari negeri itu dan tidak menoleh ke belakang, larangan tersebut menjadi ujian terakhir yang menyingkap isi hatinya. Saat azab mulai turun, ia menoleh, bukan sekadar dengan pandangan mata, tetapi dengan rasa penyesalan karena harus meninggalkan kaumnya.
Pada saat itulah, ia tertinggal dan termasuk golongan yang dibinasakan. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat dalam dan menyayat. Kedekatan dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan jika iman tidak tumbuh di dalam hati. Hidup bersama seorang nabi tidak cukup jika hati masih mencintai keburukan. Allah menilai manusia bukan dari hubungan darah atau status, tetapi dari keyakinan dan ketaatan. Keselamatan sejati hanya milik mereka yang benar-benar memilih kebenaran, meski harus berpisah dari orang-orang terdekat yang dicintai. Di tengah langkah penyelamatan yang telah Allah tetapkan, ada satu kisah yang paling menggetarkan hati Nabi Lut. Istrinya sendiri tidak termasuk golongan yang diselamatkan. Bukan karena ia tidak berjalan bersama secara fisik, tetapi karena hatinya tidak pernah benar-benar berpihak kepada kebenaran. Selama ini, ia hidup bersama seorang nabi, mendengar nasihat setiap hari, dan menyaksikan sendiri perjuangan suaminya. Namun semua itu tidak mampu menumbuhkan iman di dalam hatinya. Pengkhianatan istrinya bukan dalam bentuk perbuatan keji seperti yang dilakukan kaumnya, melainkan dalam sikap dan keyakinan. Ia membenarkan perbuatan kaum Sodom, merasa simpati kepada kebiasaan mereka, dan diam-diam menjadi bagian dari kerusakan itu. Hatinya lebih condong kepada keburukan yang sudah dianggap normal daripada kepada kebenaran yang terasa berat untuk diterima. Ia juga menjadi perantara tersebarnya kabar tentang tamu-tamu Nabi Lut, sesuatu yang sangat membahayakan. Ketika perintah Allah datang untuk keluar dari negeri itu dan tidak menoleh ke belakang, larangan tersebut menjadi ujian terakhir yang menyingkap isi hatinya. Saat azab mulai turun, ia menoleh, bukan sekadar dengan pandangan mata, tetapi dengan rasa penyesalan karena harus meninggalkan kaumnya. Pada saat itulah, ia tertinggal dan termasuk golongan yang dibinasakan. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat dalam dan menyayat. Kedekatan dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan jika iman tidak tumbuh di dalam hati. Hidup bersama seorang nabi tidak cukup jika hati masih mencintai keburukan. Allah menilai manusia bukan dari hubungan darah atau status, tetapi dari keyakinan dan ketaatan. Keselamatan sejati hanya milik mereka yang benar-benar memilih kebenaran, meski harus berpisah dari orang-orang terdekat yang dicintai. Saat waktu yang telah ditetapkan tiba, tidak ada satupun tanda yang mampu menyelamatkan kaum Sodom. Pagi itu datang bukan membawa harapan, melainkan keputusan. Negeri yang selama ini merasa aman, merasa bebas berbuat apa saja tanpa takut kepada Allah, tiba-tiba berubah menjadi tempat kehancuran. Bumi berguncang dengan dahsyat, seolah-olah seluruh alam bersaksi atas dosa yang telah lama dipendam dan dipertahankan. Dalam hitungan yang sangat singkat, negeri itu dibalikan. Bangunan yang kokoh runtuh, tanah yang mereka injak terangkat lalu dijatuhkan kembali. Batu-batu keras diturunkan dari langit sebagai azab yang tepat sasaran, mengenai mereka yang terus menantang peringatan Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu menahan. Tidak ada jeritan yang didengar, dan tidak ada penyesalan yang diterima. Segalanya berakhir ketika keputusan Allah turun sepenuhnya. Orang-orang yang dahulu tertawa saat kebenaran disampaikan kini terdiam selamanya. Mereka yang merasa hidupnya baik-baik saja mendadak kehilangan segalanya. Harta, jabatan, dan kebanggaan yang dulu mereka jadikan sandaran tidak mampu menolong sedikit pun. Penyesalan datang terlambat, karena pintu taubat telah lama ditutup oleh kesombongan mereka sendiri. Di kejauhan, Nabi Lut menyaksikan kehancuran itu dengan hati yang sangat berat. Tidak ada rasa menang, tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah kesedihan mendalam melihat kaumnya binasa setelah bertahun-tahun diseru dengan kesabaran. Namun di balik kesedihan itu, ada keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Azab itu datang bukan secara tiba-tiba, melainkan setelah peringatan diabaikan, nasihat ditertawakan, dan dosa dibanggakan. Negeri Sodom pun menjadi pelajaran yang ditinggalkan untuk generasi setelahnya. Bukan sekadar kisah kehancuran, tetapi peringatan bahwa ketika manusia menganggap dosa sebagai hal biasa dan menolak kebenaran dengan angkuh, maka kehancuran bisa datang kapan saja, tanpa bisa dicegah, tanpa bisa diundur. Setelah kehancuran kaum Sodom,
Yang tersisa bukan hanya reruntuhan negeri, tetapi juga pesan yang sangat besar bagi umat manusia. Kisah ini tidak berhenti pada masa Nabi Lut saja, melainkan terus hidup sebagai peringatan bagi siapapun yang membacanya. Allah memperlihatkan bahwa kesabarannya sangat luas. Tetapi jika peringatan terus diabaikan dan dosa dipertahankan dengan kesombongan, maka keadilannya pasti datang. Yang paling menonjol dari kisah ini adalah bagaimana manusia bisa tertipu oleh waktu. Kaum Sodom merasa aman karena azab tidak langsung turun. Mereka mengira kehidupan yang tetap berjalan adalah tanda bahwa perbuatan mereka dibenarkan. Padahal penangguhan itu adalah kesempatan untuk bertaubat. Ketika kesempatan tersebut diisi dengan ejekan dan tantangan, maka penyesalan tidak lagi memiliki tempat. Kisah Nabi Lut juga mengajarkan bahwa kebenaran seringkali berada di posisi yang sepi. Orang yang menjaga diri, yang memilih taat, sering dianggap aneh dan disingkirkan. Namun keselamatan justru berada di jalan yang sempit itu. Allah tidak menilai jumlah pengikut, kedudukan, atau kedekatan keluarga, melainkan iman dan ketaatan yang benar-benar hidup di dalam hati. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya sendiri. Tidak ada yang bisa berlindung di balik kebiasaan masyarakat atau alasan semua orang juga melakukannya. Kebenaran tetap kebenaran meski ditolak banyak orang, dan keburukan tetap keburukan meski dibenarkan oleh mayoritas. Siapapun yang mengambil pelajaran akan melihat kisah Nabi Lut alaihissalam bukan sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai cermin yang memperingatkan arah hidup hari ini dan hari esok.